Hai, halo semuanya, ketemu lagi sama saya di video keempat ini ya, udahan tentang virus and antiviral drug dengan topik apa? Yang pertama udah perkenalan, yang kedua materi genetik dan bentuk, yang ketiga bagaimana virus menginfeksi. Berarti yang nomor 4 itu adalah daur hidupnya. Daur hidup virus itu banyak. Sekali lagi video ini singkat sehingga sifatnya adalah generalisasi. Materi yang lebih detail ada di tautan-tautan yang telah kami berikan setelah video ini. Jadi jangan lupa video ini ditonton meskipun tidak panjang. Harapannya bisa ditonton dari depan sampai belakang. Jadi mari kita mulai aja dengan materi kali ini. Jadi kemarin tuh kita sudah melihat-lihat gitu ya, secara general virus itu tidak hidup, tidak mati. Dia itu nggak tahu dia itu sadar atau enggak kalau dia itu nemu mangsanya dan sebagainya ya. Karena ada teori di mana sebelumnya virus itu adalah sebuah sel yang mengkerap, istilahnya gitu ya kalau bahasa informalnya, menjadi bentuk yang ultra sederhana, atau dia adalah sempilan dari sebuah sel yang terus memutuskan untuk tidak hidup tapi tidak mati. Dia punya daur hidup sendiri-sendiri. Karena kemarin kita sudah membahas soal bagaimana virus itu nyangkut ya ke dalam reseptor dari sel inang. Selanjutnya adalah akan kita bahas bagaimana dia itu memperbanyak diri setelah mulai mengenali reseptor pilihannya. Daur hidup itu selalu dimulai dari perkenalan. Ya, tadi kunci dan gemboknya atau lubang kuncinya. Itulah tahap pertama. Jadi tidak bisa dimulai kalau tidak ada tahap perkenalan. Semua harus kenalan, termasuk virus dengan mangsanya, termasuk kita dengan manusia yang lainnya. Kalau tiba-tiba berteman nggak mungkin ya, atau tiba-tiba bermusuhan mungkin kali ya. Ya udah, nggak usah dibahas. Nah, setelah dia berkenalan, cocok nih, oke, mari kita mulai invasinya menurut sel yang terinvasi. Menurut yang menginvasi, dia itu cuma bilang, aku tuh mau bertahan hidup bro, ya aku pinjam tempatmu dikit aja. Lalu dia berhasil masuk. Yang berhasil masuk itu apanya toh Pak? Di banyak kasus, seluruh virus itu bisa masuk ke dalam sel inang. Jadi ada yang namanya mekanisme namanya endositosis gitu ya. Jadi ini membran, terus sel virusnya nempel, karena membran itu sifatnya fluid ya. Jadi terus bisa virusnya bisa ambles masuk gitu ya, dibawa sebuah vesikel. Itu juga bisa. Tapi juga ada virus yang hanya menginjeksikan materi genetiknya saja dengan protein-protein pembantunya. Jadi macam-macam deh caranya. Ya, sampai situ anggap saja di sini adalah materi genetik berhasil dirilis ke dalam sitoplasma. Nah, sitoplasma itu apa? Harusnya sudah tahu. Lalu di sitoplasma ada dua mekanisme paling tidak di sini. Yang pertama adalah materi genetik itu langsung diproses di dalam sitoplasma. Nggak ada babi bu, nggak ada jalur yang susah ya, ini jalur gampang. Yang nomor 2, dia butuh proses kompleks. Misalnya di virus HIV, hepatitis B misalnya ya, HIV aja deh yang paling gampang. HIV itu single strand RNA, tapi dia punya virus reverse transkriptase. Jadi dia waktu masuk itu bentuknya bukan bentuk ideal untuk memulai dari hidupnya. Jadi dibuatlah bentuk ideal dulu materi genetik ini, lalu dimasukkan ke dalam nukleus. Jadi ada dua ya, yang satu itu di luar nukleus di sitoplasma, yang kedua itu di dalam nukleus. Intinya sama, intinya adalah menggandakan diri. Yang di dalam nukleus sifatnya lebih rumit, karena ada yang dia terintegrasi di dalam genom sel inang, ada yang tidak. Jadi macam-macam cara virus bertahan hidup, seperti cara kita bertahan hidup terhadap macam-macam cobaan yang kita hadapi. Cara bertahannya juga lain-lain. Oleh karena virus itu juga punya cara bertahan yang lain antar spesiesnya. Tahap yang paling penting adalah di sini penggandaan materi genetik dan pembuatan protein yang dibutuhkan untuk membuat kapsid. Tidak semua virus punya selubung, ingat. Tetapi semua virus punya kapsid, pelindung materi genetik. Jadi paling tidak mabrik, ya istilahnya bahasanya gitu. Si virus itu pinjem tempat, pinjem alat, pinjem
bahan, pokoknya pinjam semuanya. Nggak bilang lagi. Ya, disitulah menurut sudut pandang sel inang, menurut sudut pandang kita, virus adalah sesuatu yang buruk. Wis ngutangan, jilian, wis pokoknya sing elek-elek kabeh untuk kepentingan dia sendiri. Tetapi dari sudut pandang virus, untuk bertahan hidup dia harus kayak gitu. Lah piye iki? Aku ki kere ra duwe apa-apa. Jadi aku harus pinjam punyamu. Sorry ya, bentar kesuwen. Semua dipinjam. Tiba-tiba kita nggak punya apa-apa. Kita mati. Karena semua diambil oleh virus. Pada akhirnya nanti materi genetik yang berhasil digandakan akan dilipat sedemikian rupa oleh protein pembantunya. Protein pembantu ini juga belum tentu punya isi virus. Protein pembantu ini juga sebagian besar itu sebenarnya dari punyanya kita sendiri. Pinjem. Setelah dibuat protein, kapsid atau sebagian selubung materi genetik, nanti akan ada fase yang namanya assembly. Fase apa ya assembly itu ya? Perakitan. Jadi rodanya dipasangin, ya gardannya dipasang, bodinya dipasang, kacanya dipasang, setirnya dipasang, yang paling penting mesinnya dipasang. Ya ini analoginya. Akhirnya mereka sudah siap. Ketika sudah siap, mereka pinjem sekali lagi alat transportasi keluar. Ya pinjamnya kadang agak jahat, pinjamnya kadang agak baik. Jadi kadang pinjamnya ada yang kalau bahasa Inggris itu burst, ya jadi keluar gitu. Jadi nggak pakai babi bu, jendela-jendela dari sel inang itu dipecah. Jadi sel inangnya rusak terus mati. Kematian sel inang terhadap infeksi virus seperti ini tuh jelek buat tubuh ya. Itu kita bahas di edisi selanjutnya. Setelah virus selesai mabrik, setelah virus selesai keluar, dia udah nggak punya lagi tuh hubungan apa-apa dengan sel inang yang tadi. Wes, aku wis rampung karo kowe, aku sudah selesai. Selamat tinggal. Aku tak nyari teman yang lain. Temanmu yang mirip. Dan itu akan berlangsung terus-menerus gitu ya. Sampai pada akhirnya udah nggak ada lagi yang bisa dimasuki. Berarti kalau skalanya itu kita buat makroskopis, berarti tubuh kita udah KO sekau-kau. Jadi makanya infeksi virus kalau tidak ditalangi dengan baik akan berakibat fatal untuk tubuh kita. Sekian dari saya edisi Daur Hidup Sederhana Virus kali ini. Jangan lupa untuk membaca materi lanjutannya di tautan-tautan yang akan kami berikan setelah video ini. Saya Pugu Indra Setiawan, sampai jumpa di episode selanjutnya.